Hitung lagi ulang dari awal. Oke, sudah ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang simbiosis ya. Tadi karena lupa di-record. Nah, materi simbiosis ini bagian dari materi ekosistem yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Priyo. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Mas Faisal, ada percakapan antara burung jalak dan kerbau. Nih, Burna mau tanya sekarang. Dari percakapan mereka ini, burung jalaknya untung enggak? Untung, Bu. Untung. Apa keuntungannya kira-kira? Bisa makan. Mendapatkan makanan dan banyak lagi ya dari si kerbau. Lalu kita lihat dari sisi kerbaunya. Kerbaunya untung atau rugi? Untung. Ya. Ternyata antara kerbau dan burung jalak berinteraksi dan ada hubungan timbal balik, keduanya saling menguntungkan. Para kawanan burung jalak mendapatkan makanan karena sangat lapar. Nah, dipatuk-patuk ya kulit punggung si kerbau, lalu mereka mendapatkan makanan. Nah, kerbaunya tidak terganggu, malah sangat terbantu. Soalnya kerbaunya kan tidak bisa menggaruk ya, tidak bisa mengambil kutu yang ada di badannya. Nah, dengan adanya si burung jalak, kutunya jadi pergi karena dimakan, hilang dan tidak lagi merasa gatal. Nah, Kutunya Bu nggak untung. burung jalaknya ada yang ngantuk ya karena terlalu kenyang. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi mengawali materi ini kita bercerita tentang kerbau dan burung jalak. Lalu, Bu itu kerbaunya. kerbaunya. Nah, ada Mas Ramzi, ada Mas Fikri, dan Fakih. Oke, kira-kira apa yang akan dikatakan Mas Ramzi? Wes, silakan Mas Ramzi. Yang itu dong. Teman-teman, interaksi antara kerbau dan burung jalak di atas termasuk salah satu contoh simbiosis. Oh, maaf, Bu Rina salah ketik. Maaf ya. Simbiosis, maaf Mas Ramzi dan teman-teman. Simbiosis. Oke, Mas Ramzi sudah menyampaikan ternyata interaksi antara kerbau dan burung jalak yang tadi kita baca itu salah satu contoh simbiosis. Nah, lalu Mas Fakih nih bertanya. Mas Fakih hari ini izin ya. Jadi Mas Fakih tidak bisa tidak hadir, jadi tidak bisa membacakan. Nih Bunda wakilin ya. Fik, kamu tahu nggak simbiosis itu apa sih? Nah, Fikri ada Fikri. Nah, dijawablah oleh Mas Fikri itu. Simbiosis adalah, nah ini dia yang perlu kalian ketahui. Jadi interaksi atau hubungan timbal balik yang dilakukan antara organisme atau makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Begitu ya. Kalau misalnya hanya kerbau saja bisa digolongkan dalam contoh simbiosis tidak? Enggak. Ya, jadi antara organisme. Jadi ada dua, ya, pihak satu dan pihak yang kedua, Orlen. Jadi saling berinteraksi atau berhubungan. Itu ya, paham ya simbiosis sampai di sini ya? Apa namanya? Simbiosis atau hubungan timbal balik antar organisme, gitu ya. Oke, tadi juga sudah dicontohkan kerbau dan burung jalak. Yuk, sekarang kita masuk ke pengertian sudah, contoh kecil sudah. Nah, ternyata simbiosis itu tidak hanya satu saja, tetapi dibagi menjadi bermacam-macam. Nah, Orlan muncul nih. Yolen. Bermacam-macam loh. Apa saja, Jeva? Oke. C. Jeva. Nah, Civa menjawab pertanyaan Orlan. Tuh dia, mana ya? Nah, ini dia. Oke. Yang pertama, namanya simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu seperti apa? Oh ya. Jadi kalau mutualisme itu mutu ya. Jadi manfaat ya. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Berarti
Yang satu untung, satu lagi juga untung. Wah, bagus nih ya, saling menguntungkan. Lalu yang kedua, nah kita mengenal istilahnya dulu ya. Kalau yang pertama tadi mutualisme, yang kedua komensalisme. Nah, ini beda. Jika yang tadi saling menguntungkan, ternyata kalau komensalisme itu yang satu nih yang Bu Rina beli ya. Yang satu mendapatkan keuntungan. Nah, yang satunya lagi tidak untung, tidak juga rugi. Jadi apa ya? Cuek aja gitu ya. Ya nggak untung, ya nggak rugi, terserah gitu ya. Maksudnya tidak ada efek apa-apa di organisme yang satunya. Tapi ternyata yang satu untung, begitu. Paham ya? Oke, yang ketiga. Nah, pertama mutualisme, lalu komensalisme, sambil diingat-ingat ya istilahnya ya. Lalu yang terakhir parasitisme. Nah, pernah dengar parasit ya? Yang namanya parasit berarti apa? Merugikan. Nah, ini kebalikannya ya. Simbiosis parasitisme jelas. Yang satu untung, yang lain atau yang satunya lagi rugi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata ada 3 macam-macam atau jenis simbiosis yang dipelajari di kelas 5. Kelas 4 sudah belum ya? Sepertinya sudah. Sudah pernah dulu? Belum. Oh, belum. Ini pertama kali kalian mendengar? Oke. Iya, sudah pernah. Enggak, Bu. Iya, ya. 3 ini diingat-ingat serta apa namanya penjelasannya ya. Saling menguntungkan, satu untung, satu tidak untung tidak rugi atau cuek aja. Satunya satu untung, satu rugi. Nah, sudah masuk macam-macamnya. Sekarang kita langsung ke contoh-contohnya ya. Bu Rina akan memperlihatkan masing-masing contoh dari ketiga simbiosis yang sudah kita pelajari. Yang mutualisme dulu ya. Contohnya apa saja sih? Nah, oke. Oke, teman-teman, coba perhatikan. Di sini ada gambar lebah dan bunga, kumbang dan bunga ya. Bisa lebah dan bunga, iya betul. Nah, ini contoh simbiosis mutualisme. Berarti apa kalau mutualisme? Keduanya sama-sama untung atau diuntungkan. Yuk kita lihat satu persatu. Dari sisi lebah, nih lebah atau kumbang menghisap sari-sari makanan pada bunga. Untung ya, jelas ya, karena otomatis lebah ini mendapatkan makanan ya. Nanti dibawa ke sarangnya, nanti berubah menjadi madu, bermanfaat juga untuk organisme yang lainnya, yaitu manusia. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bunganya. Ternyata bunganya tidak apa-apa diambil, tidak rugi. Kenapa? Karena nanti serbuk-serbuk sari yang diambil, yang menempel pada lebah ini akan dibawa ke tanaman yang lain untuk terjadi penyerbukan. Ya, akan dibantu ternyata ya. Nah, jadi sama-sama untung. Oke, ini yang pertama. Lalu contoh yang kedua, nih perhatikan di usus kalian ini. Tuh, ini adalah bakteri, ya, bakteri yang ada dalam usus besar kita. Nah, ternyata di usus besar kita juga bisa tumbuh bakteri. Nah, coba kita lihat dari sisi bakterinya dulu ya. Ini namanya bakteri E. coli. Jadi bakteri ini sangat bermanfaat ya, membantu. Jadi kan kalau manusia itu makan, lalu terjadi proses apa? Kalau pas makan di dalam perut, pencernaan, betul. Nah, pencernaan, sari-sari makanannya akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, melalui aliran darah ya. Kemudian ya, terus membentuk energi, manusia dapat energi. Nah, sisanya kan masuk ke usus besar ya. Nah, ini ternyata akan dibantu oleh bakteri ini mempercepat pembusukan. Nah, jadi cepat. Nah, BAB-nya jadi lancar, itulah nanti efeknya. Begitu. Kan kalau pembusukannya tidak sempurna, jadinya sembelit kan? BAB-nya tidak lancar. Nah, ini keuntungannya juga. Bakterinya juga memperoleh
makanan, dan tempat tinggal di dalam usus besar manusia. Kemudian keuntungannya manusia ya tadi diuntungkan karena mempercepat pembusukan sisa makanan di usus besar. Nah, ternyata jika di perut kita atau di usus besar kita ada bakteri E. coli ini juga bermanfaat untuk tumbuhnya bakteri-bakteri lain yang bersifat jahat. Nah, jadi bakteri baik. Pernah dengar nggak iklan yang bakteri baik itu ya? Jadi ada minuman Itu Bu, atau susu Bu. ya, yang isinya adalah Yakul Bu. Yakul. bakteri-bakteri Yakul. baik ya, itu salah satu contoh mereknya yang kita konsumsi ya, yang beredar. Banyak lagi juga jenis-jenis lain yang ternyata memang dibudidayakan bakteri itu, ada caranya ya, dibudidayakan, dikembangkan. Nah, sehingga jika kita lihat ya dalam mikroskop ya, kalian belum pernah ya lihat sesuatu di bawah mikroskop ya? Iya ya, sayang itu asik sekali. Coba kalau nanti semoga lain kali bisa dapat kesempatan, ambil Yakult sedikit saja, misalnya ya merek itu ya, kemudian dilihat di mikroskop, wah itu akan ada yang bergerak-gerak banyak. Nah itu bakterinya di situ bisa terlihat. Kalau dengan mata telanjang nggak akan terlihat, karena bakteri itu organisme yang sangat kecil sekali. Oke, teman-teman itu ya. Contoh simbiosis mutualisme, 2 ini ya. Ada contoh lagi? Ada. Contoh yang lain ini. Nah, ini sama ya, kupu-kupu dan bunga, tidak pernah beri keterangan, itu sama seperti tadi ya, lebah dan bunga. Jadi kupu-kupunya juga untung, bunganya juga untung dibantu penyerbukan. Lalu yang ini nih yang perlu kalian tahu nih, ada bakteri yang namanya bakteri rhizobium. Siapa itu? Udah lanjut ya. Bakteri rhizobium. Oke. Bakteri rhizobium itu hidup di tanah. Nah, bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Kacang tanah lah contohnya ya. Tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan. Nah, ternyata mereka berinteraksi atau bersimbiosis. Oke, teman-teman, mic-nya mungkin di-mute dulu ya. Suara Burna masih terdengar jelas? Masih. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi di sini ada akar tanaman kacang. Nah, di akar-akarnya ini ada bintil namanya. Nih, bintil-bintilnya ini yang warna merah keoren-orenan. Nah, ternyata ini diperbesar. Nah, ada hubungan atau simbiosis antara bakteri rhizobium di sini ya, di dalam tanah ini. Sebentar. Nah, ini dia di sini. Kecil sekali dan tidak bisa kita lihat juga kalau kita memegang tanah. Bakteri rhizobium, keuntungannya apa? Oh, ternyata bakteri ini bisa mengikat nitrogen yang bebas di udara sehingga bermanfaat untuk tanah. Ya, otomatis tanahnya akan subur. Kandungan nitrogen itu kan sangat dibutuhkan ya untuk tanaman ya. Kan ada pupuk NPK, N-nya termasuk pupuk nitrogen. Nah, sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Oke, benar. Ada apa, Nak? Aprio, suara saya masih terdengar? Putus, Bu. Oh, gitu. Putus-putus, Bu. Enggak, lancar. Oke, coba semuanya di-mute dulu ya. Semuanya di-mute dulu. Putri Azalea, di-mute dulu Kak Putri. Mbak Putri 5A, silakan di-mute dulu. Ramzi, Faisal, Tiara. Pokoknya di-mute aja dulu, Bu. Ya, Jadi di-mute aja. Onca juga ya. Oke, Purna lanjut. Dengerin. Ya. Oke. Foto benua. Mas Fatih juga ya. Mas Fatih bisa di-mute juga. Nah, suaranya masuk. Mungkin bisa jadi karena Mas Fatih. padat ya. Dan akses listriknya juga
paling. Oke, Bunda mau dari sini coba ya. Ada belum menyut doang. Oke, lanjut ya nak ya. Oke, kita lanjut semoga lancar ya. Tadi ya ada bakteri Rhizobium yang mengikat udara bebas di udara. Menyuburkan tanah berarti bermanfaat untuk tanah. Menanjung Korea. Ya pakai kayaknya lampunya LED. Ini Mas Fatih sebentar. Pati. Mas Fatih. Oke, terima kasih Fatih. Sudah Bu Rina yang panggil ya nak ya. Bu Rina mute saja dari sini langsung. Oke. Cebo. Oke, lanjut. Nah, keuntungannya apa? Berarti keuntungannya untuk tanaman kacang-kacangnya jadi subur kan? Karena dibantu oleh bakteri ini. Keuntungannya bakteri apa? Ya, ternyata dia juga dapat makanan berupa karbohidrat yang disediakan oleh si akar ini, ya. Dan senyawa-senyawa lainnya untuk makanan si bakteri. Saling menguntungkan ya? Wah, keren. Nah, sekarang mungkin cukup. Contoh simbiosis mutualisme intinya dua organisme yang masing-masing dari mereka mempunyai atau mendapatkan keuntungan dari satu sama lain atau dari tanaman organisme yang lain. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Tadi setelah simbiosis mutualisme ada apa? Yang kedua simbiosis. Ada yang masih ingat? Apa simbiosis yang kedua? Komensalisme. Ya, simbiosis komensalisme. Oke, ini dia. Apa tadi simbiosis komensalisme? Yang satu untung, yang satunya lagi bagaimana? Satu cuek. Cuek. Enggak kenapa-kenapa. Apa ya istilahnya? Bodoh amat gitu ya. Mau ada, mau enggak gitu ya. Oke, ya kita lihat ya contoh yang pertama. Ini paku-pakuan atau tanaman paku dengan pohon inang. Kalian sering lihat kan ya, seperti ini, pohon besar, lalu ditumbuhi atau di permukaannya terdapat paku-pakuan begini. Pernah lihat ya? Di sekolah kita banyak kok yang begini. Ya, yuk kita lihat yuk. Tanaman paku kira-kira mendapatkan apa? Jelas ya, dia mendapatkan tempat tinggal karena dia menempel pada pohon besar ini. Nah, ternyata karena tanaman paku ini tidak mengambil sari-sari makanan nak di pohon besarnya. Makanya pohon besarnya juga nggak rugi. Tapi juga nggak untung juga. Pohon besarnya nggak dapat keuntungan apa-apa sih dari si paku itu. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Silahkan tinggal di situ. Gitu. Yang penting dia tidak mengambil sari-sari makanan yang dipunyai atau dimiliki oleh si pohon besar atau pohon. Ya, lalu contoh yang kedua ini. Nih, pernah lihat nggak ini apa? Ini ya, bulu babi dengan ikan gobi. Nah, ternyata mereka bersimbiosis. Tipe simbiosisnya komensalisme. Nih, ikan gobi kira-kira ngapain kok di situ ya? Nah, ternyata mencari perlindungan dari predatornya. Nah, pelindung dari bulu babi. Ya. Nah, bulu babinya juga ini nggak masalah, mau ada ikan gobi, mau nggak ada, bulu babinya tetap bebas ya, mau bergerak kemana saja. Nah itu komensalisme. Nah untuk contoh yang lain, nih Bu Rina sudah gambar-gambar ya, menampilkan gambar-gambar, contohnya anggrek ini. Anggrek dengan pohon inang, anggreknya untung, pohon inangnya tidak masalah. Lalu ikan badut dengan aneman laut, kira-kira yang untung yang mana? Ikan badut. Iya, ikan badutnya. Lalu penyu dengan ikan. Yang untung yang mana kira-kira? Nanti dicari ya. Penyu apa ikannya? Kan dimakan Ini ada penyu lagi. sama ikan. Udang dengan timun laut. Nah. Udang. Nanti dicari. Lalu ada lagi ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ini ikan hiu. Jadi ikan remora itu punya seperti apa ya? Alat penghisap. Nah, ini Bunda jelaskan yang ini saja. Alat penghisap. Jadi dia bisa menempel pada kulit ikan hiu. Nah, dari alat hisap itu, ikan remora akan mendapatkan sisa-sisa makanan
dari ikan hiu. Nah, berarti untung ya. Ikan remora ini untungnya 2 loh sekaligus. Yang pertama, dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Yang kedua, dia juga kayak nemplok gitu ya, mendapat perlindungan. Otomatis kalau ada ikan yang mau memangsa, nggak akan berani lah, kan ketemunya ikan hiu ya gitu. Jadi kayak nebeng ya, nebeng ke ikan hiunya. Lalu ikan hiunya nggak apa-apa ikan hiunya tidak rugi, tidak masalah, karena kan yang diambil hanya sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh ikan hiu. Untung udah Bu. Dan tidak masalah juga dia menempel. Dia tetap bebas bergerak. Hiunya juga untung, Bu. Hiunya juga untung, Bu. Soalnya kan giginya dibersihin, Bu. apa? Kalau Oh, enggak iya. Tidak hiunya, karena ini kan komensalisme. Jadi hiunya tidak untung dan tidak rugi juga. Oke, lanjut. Contoh-contoh lain nih ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan Bu Rina yang paku. Ini singa dengan serigala emas. Lalu ada ikan pari dengan remora. Nah, ternyata ikan remora juga tidak hanya berlindung dengan hiu. Pinter ya, nyarinya hewan-hewan hewan-hewan yang lebih besar. Oke. Mbak Nasmi peringatan pertama ya. Oke. Silakan di-mute semuanya. Bu Rina lanjut. Kalau Bu Rina berbicara berarti yang lain silent. Oke. Mbak Nasmi peringatan pertama ya. Minta tolong tidak diulang. Nah, ini dia lanjut. Contoh yang selanjutnya adalah katak nih. Ternyata jika musim hujan, katak itu kan juga mencari perlindungan ya. Biasanya di pohon-pohon, di tanaman-tanaman gitu. Nah, kataknya untung punya tempat perlindungan dan tanamannya tidak untung, tidak rugi ya. Jadi tidak ada efeknya. Nah, itu dia. Itu teman-teman contoh-contoh simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang lain tidak untung ataupun tidak rugi. Yuk kita masuk contoh ketiga atau simbiosis ketiga. Apa tadi? Mutualisme sudah, komensalisme sudah, yang terakhir parasitisme. Parasitisme apa tadi? Yang satu untung, yang satu ya ini banyak ini ya. Kalau ini di sekitar kita banyak. Bu Rina hanya mengambil beberapa contoh saja ya. Oke, siapa yang pernah melihat ini loh? Di pinggir-pinggir jalan biasanya ya, atau di sekitar rumah kita ada tanaman, tapi itu ada kayak benang-benang menyelimuti ya, banyak banget, mengikat hampir seluruh bagian tanaman. Nah, ini namanya benalu ya nak ya, benalu dengan tanaman inang. Bisa tanaman apa saja. Nah, kira-kira yang untung mana, yang rugi mana? Yang untung benalunya, yang rugi tanaman inang. Iya, benalunya enak ya, dia dapat tempat tinggal, dapat makanan. Ini karena kalau benalu ini benar-benar tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia benar-benar mengambil penuh makanan dari tanaman yang dililitnya atau yang ditumpanginya. Diambil sepuasnya sama si benalu. Nah, otomatis rugi dong yang tanaman ini ya. Lama-kelamaan sari-sari makanannya habis, padahal dia sudah melakukan fotosintesis, memasak sendiri untuk tubuhnya. Ternyata diambil semua oleh si benalu atau si kuning ini ya. Lama-kelamaan bisa mati, ya bisa kering. Iya, mencuri betul. Pala Dibala. Nggak bilang-bilang lagi ya, main tempel aja ya ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke tubuh kita lagi. Nah, ini ada cacing pita dan manusia ya, di usus manusia. Nah, ini beda nak. Ada usus Nih, Bunda mau membandingkan dengan yang tadi. Kalau tadi bakteri itu menguntungkan karena dia hanya mengambil sisa-sisa ya, sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan manusia ya kan, untuk dibusukkan. Kalau ini beda, ini mengambil langsung sari-sari makanannya. Nah, sari-sari makanan yang nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh kita, dimakanlah oleh si cacing pita ini. Oke, cacing pitanya untung, manusianya makan babi ya Bu. ya rugi ya nak ya. Babi Bu, itu Bu.
Iya, betul. Iya. Babi, ada babi itu udah makan. Siapa itu? Teman-teman, Bu Rina bisa ngecek ya siapa yang Raffi Arkana. minta tolong. Direkod loh ini loh. Oke, Bu Rina lanjut dulu. Bilang dulu coret-coretannya. Ya, oke. Yuk, dilanjutkan. Manusianya rugi kenapa? Ya itu tadi ya, sari makannya diambil, otomatis kan energinya berkurang. Dan kalau tidak hati-hati, cacing pita ini juga bisa menimbulkan masalah pencernaan. Contohnya diare dan lain sebagainya. Paham ya? Satu untung, satu rugi. Yuk kita lihat contoh yang lain. Yang parasitisme apa? Banyak nak di sekitar kita. Nih coba nih lihat nih. Nyamuk, jelas ya. Nyamuknya untung, kita rugi. Siapa yang di kulit kepalanya ada ini? Ini kutu rambut. Siapa yang punya kutu rambut? Enggak, Biasanya, ya kalau zaman dulu banyak ya yang punya kutu rambut karena mungkin kotor, jarang dikeramas, terus perkembangannya juga banyak ya kutu rambut karena anak-anak kecil itu pada punya. Bukan Bu, bukan kutu rambut. Zaman sekarang insya Allah sudah hilang sih ya karena kan ada obatnya, banyak beredar. Tapi mungkin ada juga loh yang masih punya loh ya, hati-hati ya. Dan kutu rambut ini menular ya enggak? Jika kita misalnya main sama teman kita yang punya, entah itu ada gesekan atau apa, tuh tiba-tiba kita jadi punya. Jadi menceloknya itu, melompatnya itu cepat ke rambut kita. Nah ini menular biasanya kalau main bersama, langsung banyak. Lagi kontrol. Kita rugi apa untung? Rugi banget ya karena kulit kepala kita akan terasa gatal dan sangat mengganggu. Oke, kalau parasitisme gampang insya Allah contohnya ya, nih ulat. Maaf ini keterangannya salah, maaf ya, Bu Rina belum edit tadi berarti. Yang ini ulat dengan daun, ulatnya untung, daunnya berlubang, rugi. Lalu yang ini tikus. Ya, tikus sangat merugikan tanaman padi. Ya, petaninya rugi. Oh, ini ternyata Mas, bunga rafflesia itu ternyata dia parasit terhadap pohon inangnya ya, karena tidak bisa melakukan fotosintesis, maka ini mengambil makanan penuh dari tanaman yang ditumpanginya. Gitu ya. Apalagi ya contoh yang lain ya, banyak ya. sama Indonesia. Di sekitar Belanda sama kita. Indonesia. Oke. Iya. Oke, sudah siap. Materinya sudah cukup. Yuk kita latihan. Siapkan buku tulisnya. Nih kata Orvin, ayo berlatih teman-teman. Nah, kalian tidak perlu menulis soalnya. Silakan kalian langsung menjawab. Dari ke-11 nomor itu, masing-masing termasuk simbiosis apa? Ya, berarti termasuk mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Coba yuk langsung, mumpung masih ingat tadi baru saja dibahas. 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Langsung ditulis jawabannya saja ya. Tapi yang jadi bang, break aku. Kamu. Ya. Ya, Bu Rina ingatkan, mutualisme itu saling menguntungkan. Kalau komensalisme, satunya untung, yang lain tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Kalau parasitisme, satu untung, satu rugi. Ya, yuk lanjut. Makanya kalau melukis itu ada pelautnya ya Bu, ada salsanya ya enggak?
Sudah? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Oke. Bu. Nomor Di nomor 6, Bu. Ya untung nggak rugi sama. Maksud dia paling kalau rugi semua. Yang untung semua itu namanya mutualisme. Oke, nanti kalau sudah, silakan perwakilan satu-satu ya. Dibaca soalnya dan jenis simbiosisnya. Satu menit lagi ya, karena teman-teman harus bersiap untuk berangkat green terapi ya. Nanti kita selesaikan 1 menit lagi lalu ditutup ya. Sudah selesai, Bu. Oke, cukup ya nak ya. Ini latihan, kita bahas bersama ya. Bu Rina akan memanggil salah satu perwakilan dari kalian. Nanti yang dipanggil langsung on-kan mic-nya, dibaca, dan langsung dijawab jenis simbiosisnya. Oke, nomor 1 Mbak Iza. Iza 5A, silakan. Halo Iza. Iza 5A. Ada Mbak Iza? Oke, yang lain. Kemana Mbak Iza ya? Nggak usah deg-degan ya nak ya. Ini kan berlatih bersama. Nanti jika salah kan tidak apa-apa. Nanti dibetulkan bersama. Oke, Bunda langsung tunjuk ya. Bunda mau dengar suara siapa ya? Kansa deh. Oncak maksudnya. Maaf, Oncak 5B nomor 1. Yuk, Cak. Oncak 5B. 5C. Maaf. Parasitis Dibaca dulu. kutu rambut yang hidup di kulit kepala manusia. Parasitisme. Oke. Sip, good. Nomor 2, Feze. ikan hiu dan ikan remora. Apa, Nak? Komensalisme. Oke, good. Lanjut, Upan. Nomor 3. Dibaca, Pan.
Aku suruh itu ngomong. Ayo, Mas Upan tinggal dibaca yuk. Anggrek. Oke. Bu, yang benar dicentang, Bu. Belum ya? Iya, yang benar dicentang. Enggak apa, ini kan berlatih Mbak Onca. Oke, sebentar. Internetnya Bu Rina ada peringatan. Oke, masih terdengar? Iya. Oke, lanjut ya. Mas Upan mungkin sedang ini. Mas Saka, nomor 3 yuk Saka. Anggrek dengan pohon inang. Mm-mm. Komensalisme. Oke, good. Lanjut. Banu, 5A, nomor 4. Kumbang dengan Mm-mm. bunga. Kumbang dengan bunga? Mutualisme. Iya, good. Lalu, siapa ini? Perempuan ya? Siap ya. Cantika, silakan nomor 5. Bu, Cantika, nomor 5. Bu Yuk. Rina, Iya, aku izin ke toilet, Bu. siap. Nanti langsung balik ya. Cantika, silakan. Cantika. Next sama itu dia, Bu. Tuh. Baru dipanggil orangnya. Lagi tuh Bu, ke pasar kali Bu dia Bu. Ya. Pasar Bu. Boy. Ikan dia ke pasar. Cantika ya Pak Priyo, minta tolong dicatat, tidak ada di tempat ya. Naila, silakan. Naila. Naila 5C ada? Ada, Bu. Tadi aku lihat. Halo. Ada, Bu, tapi dimatikan semua. Oke. Klik sama kamera di Oke, nanti Bunda cek di akhir ya. Oke, Bunda langsung cepet ya. Arka, nomor 5 yuk Kak. Ada Gampang Raffi. Arka. Raffi, Arkan. Arka. Ayo, Benalu, Hilang. Benalu dengan Gampang loh yang itu yang lima. Raffi dengan Oke, good. Terima kasih Mas Arka. Lanjut Faras Naufal. Yuk, nomor 6. Oke, langsung kita buka ya. Nanti kita cek di akhir pembelajaran. Oke, bakteri. Kalian cocokkan ya, Nak ya. Bakteri E. coli yang hidup di manusia apa? Parasitisme atau mutualisme? Mutualisme. Cacing pita yang hidup dalam perut hewan atau manusia? Parasitisme, jelas. Burung jalak dengan kerbau? Mutualisme. Bakteri disubium dengan tanaman kacang-kacangan? Mutualisme, saling menguntungkan. Paku-pakuan dengan tanaman inang? Komensalisme. Terakhir, ikan badu dengan anemon laut? Komensalisme. Oke, itu dulu teman-teman yang Burna sampaikan, karena sebenarnya Burna masih tertarik untuk ngecek kalian ya satu persatu, cuma karena harus segera mengikuti GT, Burna cukupkan ya untuk materi simbiosis. Nanti setelah ini kalian bisa berangkat. Yang tidak GT hari ini bisa yang tidak mengikuti GT nanti mengerjakan LK yang ada di modul ya. Oke, begitu Burna tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap nih. Oke, Bunda matikan saja ya. Iya, sudah. Nanti kalian ketika GT silahkan membawa modulnya. Kita akan mengerjakan modul di sekolah ya. Yang tidak GT atau yang tidak ikut GT, tidak
bisa berangkat GT, yang tidak berencana berangkat GT, nah, boleh silahkan mengerjakan modul yang tentang ekosistem. Carilah ekosistem di sekitar kalian, ya. Boleh di taman depan rumah, boleh di kebun depan rumah, begitu ya. Kemudian silahkan diisi. Insya Allah itu sama dengan yang hari ini GT di sekolah. Begitu teman-teman. Pak benar. Oke, kalau tidak ada, silakan yang mau GT untuk siap-siap GT, yang tidak GT tadi ya silakan bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Baik, insya Allah besok-besok ketika ada Vicon lagi akan diinformasikan oleh guru kelasnya di grup masing-masing. Yuk kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Surat Al-Asr. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asri amanu wa amilus solih. Dan beramal soleh, nasihat kebenaran dan kesabaran. Terus ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.